Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina adalah tanah pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bahagian dari Syam. Keberkahannya ini dapat dirunut. Misalnya, Syam menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, Syam juga merupakan tempat singgah Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan Isra Miraj. Tempat dakwah para nabi, dakwah yang membawa misi agama tauhid, dan juga lantaran keberadaan Masjidil Aqsa di tanah Palestina yang penuh berkah. Sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra. Begitulah Allah telah mengistimewakan wilayah Syam dan Masjidil Aqsa. Dan Allah memilih Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan menjadikannya sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Sejarah Yahudi bermula sejak Israel, yakni Yakub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil yang tumbuh di daerah Kan'an atau Palestina dengan dikaruniai sejumlah 12 anak. Mereka itulah yang disebut Asbat atau suku Bani Israel dan hidup secara badawah ataupun pedesaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Yusuf sebagai pejabat penting di Mesir, kemudian meminta kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk berpindah ke Mesir. Di Mesir, keluarga ini hidup di tengah masyarakat wasaniyun atau paganisme. Mereka hidup dengan kehidupan yang baik lagi nikmat di masa Yusuf. Setelah Yusuf wafat, seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian penguasa, kondisi Bani Israel berubah total. Yang sebelumnya menyandang kehormatan dan kemuliaan, kemudian menjadi terhina lantaran Fir'aun melakukan penindasan dan memperbudak mereka dalam jangka waktu yang amat lama, sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada masa yang demikian terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan dibekali mukjizat untuk menyeru kepada mereka agar mau beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari siksaan. Namun Fir'aun dan kaumnya mendustakan mereka berdua, kufur kepada Allah. Karenanya Allah menimpakan kepada mereka berbagai bencana, mulai dari kekeringan, kerusakan pertanian, mengirimkan angin kencang, belalang dan hama dan lain-lain sebagainya. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk lari bersama Bani Israel pada suatu malam dari negeri Mesir. Fir'aun dan kaumnya pun mengejar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya dan menyelamatkan Musa dan kaumnya ke negeri Saina, masuk ke dalam wilayah Palestina sekarang. Peristiwa ini terjadi pada hari Ashura. Orang Yahudi menyebutkan lama Bani Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Mengenai besaran jumlah ini, Dr. Saud bin Abdul Aziz Al-Khalaf dalam Dirasatun fil Adiyan Al-Yahudiyah wa Nasraniyah berkata, pengakuan ini sangatlah berlebihan, karena berarti bila ditambah dengan jumlah anak-anak dan kaum wanita, maka akan mencapai kisaran 2 jutaan jiwa. Tidak mungkin dapat dipercaya. Itu berarti jumlah mereka mengalami pertumbuhan 30.000 kali. Sebab sewaktu Bani Israel masuk ke Mesir berjumlah 70 jiwa saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya, Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka atau Bani Israel benar-benar golongan yang sangat kecil. Jumlah 2 juta jiwa tidak bisa dikatakan kecil. Mustahil dalam satu malam terjadi eksodus 2 juta jiwa. Kita tahu di dalamnya terdapat anak-anak dan kaum wanita serta orang-orang yang tua.
Orang-orang yang bersama Musa, mereka adalah orang-orang Bani Israel yang mengalami penindasan dan hinaan serta menuhankan manusia dalam jangka waktu yang sangat lama. Akidah mereka telah rusak, jiwa yang membusuk, mental yang melemah, dan muncul pada mereka tanda-tanda pengingkaran, kemalasan, pesimis, serta bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski Allah telah menunjukkan banyak mujizat dan tanda-tanda kekuasaannya melalui Nabi Musa, mereka tetap ingkar, sombong, dan tetap kufur. Mereka justru meminta untuk dibuatkan berhala sebagai Tuhan yang disembah, sehingga akhirnya As-Samiri berhasil menghasut mereka untuk menyembah anak sapi, menolak memerangi kaum yang bengis atau Jabariyah. Maka Allah menimpakan hukuman kepada mereka berupa tih, atau berjalan berputar-putar tanpa arah karena kebingungan dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh Allah. Pada rentang waktu itu Musa pun wafat, sementara Harun sudah wafat terlebih dahulu. Setelah usai ketetapan waktu yang Allah kehendaki untuk menghukum mereka dengan kebingungan tanpa mengetahui arah, Bani Israel berhasil menaklukkan bumi yang suci di bawah pimpinan Nabi Yusya bin Nun alaihi salam. Para ahli membagi perjalanan sejarah kota suci Palestina pasca penaklukan tersebut menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu masa Qudah, yaitu masa penunjukan hakim bagi setiap suku yang berjumlah 12. Setelah masing-masing mendapatkan wilayah sesuai pembagian Nabi Yusya bin Nun, masa ini kurang lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya. Yang kedua dikenal dengan masa raja-raja, diawali oleh Raja Talut. Kondisi masyarakat mengalami masa keemasan saat dipegang oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian periode ketiga yaitu periode yang disebut sebagai masa perpecahan internal, yaitu setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka terbelah menjadi 2 kutub, bagian selatan dengan ibu kota Baitul Maqdis dan bagian utara dengan ibu kota Nablus. 2 wilayah ini akhirnya dikuasai oleh bangsa asing. Wilayah selatan ditaklukkan oleh bangsa Assyria dari Irak, wilayah utara diserbu oleh Mesir. Disusul kedatangan Nebukadnezar yang mampu mengusir bangsa Mesir dari sana. Pergantian kekuasaan ini akhirnya dipegang bangsa Romawi yang berhasil mengalahkan bangsa Yunani, yaitu penguasa sebelumnya. Pada masa kekuasaan Romawi inilah Isa Al-Masih diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu pula musibah dahsyat dialami kaum Yahudi. Bangsa Romawi melakukan genosid atau pemusnahan secara massal terhadap etnis mereka lantaran orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan. Baitul Maqdis pun dihancurkan. Bangsa Yahudi tercerai-berai. Sebagian melarikan diri ke seluruh penjuru wilayah bumi. Demikianlah hukuman Allah dengan mendatangkan bangsa yang menindas mereka. Siksaan dan kepedihan ditampakkan kepada mereka atas kerusakan, tindak aniaya dan akibat akhlak mereka yang buruk. Bangsa Romawi menguasai tanah Baitul Maqdis hingga beberapa lama, hingga kemudian pada abad pertama Hijriyah pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, kaum muslimin berhasil mengambil alih penguasaan tanah penuh berkah ini dari tangan bangsa Romawi yang memeluk agama Nasrani, meliputi Palestina, Syam, dan daerah yang ada di dalamnya. Tepatnya pada pemerintahan Umar bin Khattab pada bulan Rajab tahun 16 Hijriyah sehingga menjadi Darul Islam. Penyerahan Baitul Maqdis ini terjadi setelah pasukan Romawi di sana dikepung oleh pasukan kaum muslimin selama 40 hari di bawah komando Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu an. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menetapkan orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di Baitul Maqdis. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.